Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Musa qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'a banan li Abi Talhah yuqalu lahu Abu Umair wa kana lahu Nubair yal'abu bih faqala ya Aba Umair ma fa'ala aw aina an-Nubair telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah lalu melihat anak Abu Talhah yang namanya Abu Umair, dan dia memiliki Nubair yang dia gunakan untuk bermain. Dia memiliki burung namanya Nubair yang ia gunakan untuk bermain. Maka Nabi pun bersabda, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nubair? Atau di mana Nubair? Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari masuk ke rumahnya, ke rumah Abu Talhah. Abu Talhah ini ayah tiri Anas bin Malik. Jadi suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abu Talhah, lalu beliau menyaksikan anak Abu Talhah namanya Abu Umair. Dan ketika itu Abu Umair ini punya burung yang dia gunakan sebagai istilahnya alat bermain, atau dia punya burung yang biasanya dijadikan permainan dia. Burung ini dijadikan permainan dia. Nah, namanya Nubair. Dia punya burung namanya Nubair. Dia sering bermain bersama Nubair ini, Abu Umair ini. Maka Nabi pun bertanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nubair? Apa yang dilakukan oleh burungmu itu? Burung kecilmu itu? Atau mana si Nubair? Nah, ini pertanyaan Nabi kepada Abu Umair. Apa yang dilakukan Nubair? Atau di mana si Nubair? Nah, ini hadisnya ayo ikhwah, hadisnya singkat ya, insyaallah maknanya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara pertama, hadis tadi menunjukkan keutamaan keluarga Abu Talhah, keluarganya Anas bin Malik. Kenapa? Karena Nabi sering mengunjungi mereka di rumah mereka. Nah, ini faedah pertama. Lalu kedua, bolehnya bercanda dengan anak kecil. Ya, contohnya Nabi bercanda dengan Abu Umair. Wahai Abu Umair, mana si Nubair burungmu itu? Apa yang dilakukan oleh Nubair? Nah, ini kan bercanda. Nah, kita diperbolehkan bercanda, disyariatkan bercanda dengan anak kecil dalam rangka menghiburnya. Dan ini Bapak, ini dipraktekkan juga oleh para ulama kita. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ulama besar di kota Madinah, pernah bercerita. Beliau suatu hari masuk ke rumahnya, dan kebetulan di situ ada anak beliau yang masih kecil. Beliau udah masuk ke rumah, disuruh keluar dulu. Artinya disuruh tok tok tok, assalamualaikum. Pokoknya dibikin seperti sandiwara gitu. Syekh disuruh keluar, nanti masuk lagi. Akhirnya Syekh udah masuk, nurut di kemauan anak yang masih kecil itu. Dia keluar dulu, lalu tok tok, assalamualaikum. Bisa sekah saya masuk? Lalu putranya buka, silakan masuk. Nah, Syekh meladeni anaknya yang masih kecil. Nah, ini ada sunnahnya dari Nabi kita. Beliau bercanda dengan anak kecil. Nah, itu termasuk perkara yang disyariatkan. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, bolehnya memberi nama kunyah kepada anak yang masih kecil. Ya, contohnya di sini Abu Umair. Ini nama kunyah.
Padahal kalau nama Abu Umair kan Abu artinya bapak, Umair bapaknya Umair. Padahal dia belum punya nama, belum punya anak namanya Umair, masih kecil. Maka ini menunjukkan bolehnya memberi nama kunyah kepada orang yang belum punya anak. Bahkan boleh memberikan nama kunyah kepada orang yang belum nikah. Bahkan boleh memberikan nama kunyah kepada anak yang masih kecil. Ini diperbolehkan. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik, bolehnya bermain dengan burung. Seperti yang dilakukan oleh Abu Umair. Nabi menyaksikan dia bermain dengan burung, burung jadikan permainan dia. Nabi mendiamkan. Bahkan Nabi nyatakan, mana burung kamu? Nah, ini menunjukkan boleh kita anak kecil bermain dengan burung, ya, burung pipit atau burung apapun itu diperbolehkan. Ya, sebab kalau itu terlarang, diharapkan tentu akan dilakukan yang dilakukan oleh Nabi. Beliau akan negur, ya. Kalau memang itu haram, terlarang, Nabi langsung negur dan tidak ada basa-basi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengurung burung di sangkar dengan syarat diberi makan minum. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Abu Umair dan Nabi mendiamkan karena setuju. Bahkan Nabi menanyakan mana burungnya. Nah, itu. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya sajak dalam berbicara selama tidak berlebihan. Bolehnya mengucapkan sajak dalam perkataan selama tidak berlebihan. Sajak tuh Bapak, perkataan yang di belakang itu sama. Misalkan a, i, misalkan. Nah, contohnya di sini Nabi bertanya kepada Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Abu Umair, Nugair, sama-sama roh di belakangnya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Kita ketika berbicara dengan orang atau lagi ceramah atau lagi pidato, kita menyebutkan sajak, diperbolehkan selama tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan itu sama seperti kuhan dalam hadis lain sebutkan seperti istilahnya kuhan itu tukang penung ya. Nah, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.